semua, saya akan menjelaskan latar belakang krisis moneter Uni Eropa. Sejak krisis keuangan global 2008, ECB menerapkan kebijakan moneter non-konvensional termasuk suku bunga rendah bahkan negatif, serta quantitative easing. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan, menstabilkan inflasi, dan menjaga stabilitas finansial di euro area. Namun, kebijakan ini juga berdampak global. Misalnya, perubahan suku bunga ECB mempengaruhi aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia, karena investor itu mencari yield yang lebih tinggi. Menurut jurnal Assessing the Impact of the ECB's Unconventional Monetary Policy on the European Stock Market pada tahun 2024, pasar saham Eropa sangat responsif terhadap kebijakan ECB sehingga efeknya bisa dirasakan di pasar keuangan global termasuk di Indonesia. Dampak kebijakan moneter Uni Eropa terhadap Indonesia memiliki beberapa saluran. Yang pertama adalah nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah sendiri itu suku bunga rendah ya pada ECB sendiri menyebabkan aliran modal yang keluar dari euro area Eropa sendiri ke negara berkembang untuk mencari return yang lebih tinggi untuk menekan dan menguatkan rupiah tergantung pada aliran modal yang terjadi. Yang kedua ada pasar saham dan obligasi. Pasar saham sendiri ini terjadi karena perubahan kebijakan dari ECB dapat mempengaruhi harga aset modal sehingga investor asing yang ada di luar bisa masuk dan ikut bergerak pada perkembangan ekonomi di Indonesia sendiri. Yang ketiga ialah ekspor dan perdagangan. Pelemahan euro sendiri dapat mempengaruhi daya saing dan juga ekspor Indonesia terhadap Eropa. Pada jurnal The Transmission of Monetary Policy via Common Cause in the Euro Area pada tahun 2024 sendiri menegaskan bahwa kebijakan ECB memiliki efek transmisi yang berbeda-beda. Namun, dampaknya bisa sampai ke negara lain melalui pasar keuangan modal. Selanjutnya itu ada otoritas dan tindakan. Di Indonesia, Bank Indonesia dan OJK itu memantau dampak global dan kebijakan moneter asing. Tindakan yang dilakukan, yang pertama itu Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga atau intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah. Yang kedua itu ada OJK. OJK itu tuh memastikan sektor perbankan itu tetap sehat, liquid, dan memantau risiko aliran modal itu masuk atau keluar. Nah, langkah ini tuh tepat karena stabilitas makro dan sistem keuangan itu tuh sudah sesuai dengan fungsi pengawasan dan stabilitas moneter. Nah, jika ini tidak dilakukan, itu tuh bisa terjadi tekanan pada nilai tukar, inflasi, dan bergegas perbankan. Oke, kalau si kebijakan ECB itu menimbulkan beberapa hal. Nah, salah satu dampak positifnya itu suku bunga itu bisa ditahan dengan rendah dan dia itu bisa untuk menjaga stabilitas keuangan di Eropa itu sendiri. Dan otomatis deflasi pun dapat ditekan seperti itu. Nah, ada risiko timbul untuk negara berkembang. Salah satunya di Indonesia itu tuh menimbulkan pada aliran modalnya itu sendiri itu bakal agak susah gitu. Nah, menurut jurnal Unconventional Monetary Policy of the European Central Bank mengenai A Brief of Recapitulation pada tahun 2019, lembaga non-konvensional itu sangat baik di jangka pendek gitu. Nah, namun tetap harus dikomunikasikan dengan negara-negara terkait agar dampak kebijakan ECB itu bisa ditanggulangi seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri, pihak BI dan OJK pun cukup tepat dalam mengambil kebijakan dan tetap perlu mengambil langkah sebagai antisipasi takut ada shock pada pasar. Nah, untuk kesimpulannya, kebijakan moneter Uni Eropa punya dampak nyata terhadap perekonomian Indonesia, terutama lewat pasar keuangan, nilai tukar, dan juga perdagangan. Kemudian, ketika ECB menurunkan suku bunga hingga negatif pada tahun 2019 tadi, terjadi aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia juga. Di mana Bank Indonesia itu kemudian menyesuaikan suku bunga, sementara OJK tadi memperkuat pengawasan likuiditas perbankan agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi krisis. Nah, untuk koordinasi kebijakan moneter global dan juga kesiapan otoritas domestik itu sangat penting juga, di mana dampak kebijakan ini dapat diantisipasi melalui yang namanya monitoring kebijakan yang responsif dan regulasi yang tepat.